Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang PBNU dan Masjid Istiqlal akan menyambut kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia. Jadi ada rencana Paus Fransiskus datang ke Indonesia. Lalu PBNU menyambut dengan gembira dan Masjid Istiqlal akan menyiapkan acara dialog lintas agama agar Paus nanti khutbah di Masjid Istiqlal. Nah, ini bagaimana hukumnya? Dan berita ini sudah agak lama ya. Ini berita PBNU sambut rencana kunjungan Paus Fransiskus. Kata PBNU, ini pererat hubungan NU dan Vatikan. Berita ini 18 April 2024. Jadi sudah lama. Kemudian di berita itu dikatakan pernyataan Ketua NU ya. Tentu saja PBNU bersama-sama seluruh bangsa Indonesia, entah bangsa yang mana ini, ikut menyambut gembira dan bangga dengan kehadiran Paus Fransiskus ke Indonesia. Dan kami mengucapkan selamat kepada umat Katolik di Indonesia seluruhnya atas kunjungan Paus ini. PBNU sudah menjadi wakil seluruh bangsa Indonesia, bukan hanya wakil warga NU saja. Kira-kira mau nggak umat Islam yang lain? Ini kata PBNU ya, acara halal bihalal di Jakarta hari Kamis 18 April. Dan ini videonya di YouTube ya, bisa dilihat. PBNU sambut gembira rencana kedatangan Paus. PBNU sambut gembira rencana kunjungan Paus Fransiskus. NU sambut baik kedatangan Paus Fransiskus. Kemudian ini berita lain ya, di kabar 24 nasional. Jadwal kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, misa di GBK Gelora Bung Karno hingga pidato di Masjid Istiqlal ya acaranya. Ini sebenarnya bagaimana hukum menyambut gembira kedatangan tokoh agama lain? Ini bagaimana? Nah, ini gembira dengan orang-orang kafir, senang pada orang-orang kafir, ini fenomena lama di dalam Islam. Tapi yang melakukan ini dulu orang-orang munafik. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ. Ini Al-Maidah ayat 52. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maksudnya orang-orang munafik, bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya mereka berkata dalam hatinya, kami takut akan mendapat bencana. Makanya kalau ada Yahudi Nasrani, kami ucapkan senang pada mereka, takut bencana. Ini tradisi orang-orang munafik. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya.
Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 52. Maksud ayat ini bagaimana? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, wa qawluhu fataral ladzina fi qulubihim maradun ay syakkun wa raibun wa nifakun yusari'una fihim ay yubadiruna ila muwalatihim wa mawaddatihim fil batini wal zahir yaquluna nakhsha an tusibana da'irah ay yata'awwaluna fi mawaddatihim wa muwalatihim annahum yakhshawna ay yaqa amrun min dhafril kuffari bil muslimin fatakuna lahum ayadin 'inda al-yahud wan nasara fayanfa'uhum dhalik 'inda dhalika qala Allah ta'ala fa'asallahu an ya'tiya bil fathi aw amrin min 'indihi fayusbihu ya'ni alladhina walau al-yahuda wan nasara minal munafiqin ala ma asarru fi anfusihim nadimin minal muwalat. Tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi. Artinya bagaimana? Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya. Penyakit yaitu berupa keraguan dan kemunafikan, bersegera mendekati mereka Yahudi dan Nasrani untuk menolong dan mencintai mereka secara zahir dan batin. Begitu ada pimpinan Nasrani mau datang, langsung segera menyambut gembira. Seraya mereka berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mereka membuat alasan mengenai rasa senang dan pertolongan mereka, bahwa mereka khawatir terjadi sesuatu berupa kemenangan orang-orang kafir atau atas kaum muslimin, sehingga mereka mempunyai jasa kedekatan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka hal itu akan bermanfaat bagi mereka. Ketika demikian, Allah berfirman, mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka yang menolong dan mencintai orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka berupa pertolongan kepada Yahudi dan Nasrani. Al-Ma'idah ayat 52. Artinya ketika agama lain akan melakukan sesuatu, lalu ada saudara muslim itu bergembira, menyambut gembira, senang hati, itu di dalam ayat Al-Quran termasuk tanda-tanda orang-orang yang hatinya ada nifak, ada munafik. Artinya gak boleh dilakukan itu urusan agama mereka. Orang Islam gak perlu ikut-ikutan. Lakum dinukum waliyadin. Lalu bagaimana menyikapi rencana pidato Paus Fransiskus di Masjid Istiqlal? Ini gimana? Ya, an Hudzaifah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lisati asyrat wa asyratuha ulu ahli al-fisqi fil masajid wa zuhuru ahli al-munkar ala ahli al-ma'ruf. Rawahu Abu Nuaim fi Hilyatil Awliya. Hudzaifah radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat itu memiliki tanda-tanda. Tanda-tandanya adalah naiknya orang-orang fasik di masjid-masjid. Mestinya yang pidato di masjid itu orang alim, orang yang baik. Kalau yang pidato, yang khutbah di masjid ini orang fasik ya terutama orang-orang kafir. Wah, ini bahaya saudara. Ini pertanda termasuk tanda-tanda kiamat. Dan kemenangan orang-orang jahat atas orang-orang baik. Yang dominan di setiap perkumpulan organisasi orang jahat, tanda-tanda kiamat. An Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min iqtirabis sa'ah 72 khaslah idza ra'aytumun nas amatus shalah wa 'alat aswatul fasaqah fil masajid. Rawah Abu Nuaim fi Hilyatil Awliya. Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an berkata,
Rasulullah SAW bersabda, di antara dekatnya kiamat adalah 72 perkara. Apa saja di antara 72? Jika kamu melihat manusia mematikan sholat, sudah gak mau sholat di masjid, sudah gak mau sholat berjamaah, atau gak sholat sama sekali, dan kerasnya suara orang-orang fasik di masjid-masjid. Artinya apa? Yang ceramah, yang ngisi di masjid-masjid orang-orang fasik. Siapa orang fasik? Rajanya fasik ya orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir, jelas fasik itu. Kemudian hadis lain, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala, idza kana al-maghnamu duwalan wartafatil aswat fil masajid wa kana za'imul qaum ardhalahum, rawahu Tirmidzi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku mengerjakan 15 perkara, maka malapetaka pasti menimpa mereka. Apa saja? Pertama, apabila harta rampasan, harta negara dimonopoli oleh kelompok tertentu, tidak dibagi rata kepada rakyat. Kemudian, dan suara-suara menjadi keras di dalam masjid-masjid. Maksudnya suara-suara orang-orang fasik, suara-suara orang yang nggak benar. Nih hadis. Hadis ini, 3 hadis ini kata para ulama memang sanadnya dhaif. Tetapi walaupun dhaif, hadis ini menjadi kuat karena sesuai dengan kondisi dan kenyataan umat Islam yang ada sekarang. Ini kuat. Artinya apa? Ketika khutbah di masjid atau non-muslim diberi panggung khutbah di masjid, itu sesuatu yang negatif, yang tidak baik, termasuk tanda-tanda kiamat. Lalu secara fikih bagaimana hukumnya? Di dalam kitab fikih ya, qal wala yuwaqqarun wala yusaddaruna fi majlisin li'anna Allah ta'ala adzallahum wa hadha an-nahyu lit-tahrim wal murad idza ittafaqa ijtima'uhum ma'al muslimin. Kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarh al-Minhaj di Kamaluddin Ad-Damiri. Artinya apa? Mereka orang-orang kafir zimmi. Ini zimmi ya, bukan harbi. Mereka orang-orang kafir zimmi tidak boleh dimuliakan. Umat Islam nggak boleh bikin acara untuk memuliakan non-muslim, nggak boleh. Dan tidak boleh diposisikan di depan dalam satu majelis. Kalau ada majelis muslim dan non-muslim, maka non-muslim nggak boleh ditaruh di depan, karena Allah telah menghinakan mereka. Larangan ini sifatnya haram. Maksudnya apabila mereka berkumpul dengan kaum muslimin. Ini dalam kitab fikih An-Najmul Wahhaj Syarah Minhaj karangan Imam Kamaluddin Ad-Damiri. Lalu kitab lain, wala yuwaqqaruna wala yusaddaruna fi majlisin fihi muslimun li'anna Allah ta'ala adzallahum wa dhahiru kama qala al-Azra'i tahrimu dzalik. Faidatun, dakhala Muhammad ibn al-Walid at-Turtushi 'ala al-Malik al-Afdal bin Amir al-Juyush wa kana ila janibihi rajulun nasraniyyun fa wa'adha at-Turtushi al-Amir hatta baka thumma anshad ya dzal ladzi ta'atuhu qurbatu wa hubbuhu muftaradun wajibu innal ladzi syarafta min ajlihi ay Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaz'umu hadza ay an-nasrani annahu kadhibu fa aqamahu al-afdal min mawdi'ihi hakadha kanatil ulama idza dakhalat 'ala al-muluk. Ini kitab Mughniul Muhtaj ila ma'rifati ma'ani al-fadhil minhaj karangan al-Imam Al-Khatib Asy-Syirbini. Nah, artinya apa? Mereka orang-orang kafir zimmi tidak boleh dimuliakan. Artinya umat Islam nggak boleh bikin acara untuk memuliakan orang kafir. Mereka biar bikin acara sendiri dan tidak boleh diposisikan di depan dalam satu majelis bersama orang muslim. Apalagi suruh pidato, nggak boleh, karena Allah telah menghinakan mereka. Yang jelas, sebagaimana dikatakan oleh Al-Azra'i, larangan tersebut sifatnya haram. Nah, ini ada faedah kejadian ya, Muhammad bin Al-Walid At-Turtushi, ulama besar ya dulu, mendatangi Raja Al-Afdal bin Amir al-Juyush.
Sampai di istana, ternyata di samping raja itu ada seorang laki-laki Nasrani. Lalu At-Turtusi menasehati sang raja sampai raja itu menangis. Lalu beliau bersyair, wahai raja, yang mentaatinya adalah ibadah dan mencintainya difardukan dan wajib. Sesungguhnya seseorang yang kamu meraih kemuliaan karenanya, yakni Nabi Muhammad SAW. Orang Nasrani ini berkata bahwa beliau seorang pendusta. Maksudnya bagaimana? Dia kan raja muslim. Dia dijadikan raja oleh umat Islam. Artinya Raja Al-Afdal ini mulia karena Rasulullah SAW. Dibilang oleh Imam At-Turtusi, kamu ini mulia karena Rasulullah. Lah ini Nasrani yang duduk di samping kamu bilang Rasulullah itu pendusta. Kok mau begitu kamu? Lalu Raja Al-Afdal menyuruh laki-laki Nasrani itu pergi dari tempatnya. Ini demikianlah sikap para ulama ketika mendatangi para raja. Dan ini bisa menjadi pelajaran ya bagi saudara-saudara yang ada di kepengurusan Masjid Istiqlal atau di PBNU. Karena mereka mulia ada di PBNU, ada di Istiqlal itu karena Rasulullah SAW. Jangan sampai jabatannya digunakan untuk memuliakan orang yang justru menganggap dusta baginda Rasulullah SAW. Ini jelas salah. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.